Pengembalian minyak dan gas di Timor Leste dalam 15 tahun terakhir membuat cadangan hasil alam di Laut Timor Leste itu hampir habis. Negara itu terancam semakin terjerembab dalam kemiskinan bila sumber kekayaan itu benar-benar habis. Saat ini, masyarakat di negara di bagian timur Pulau Timor itu sedang memikirkan akan memakan apa lagi bisa segala kekayaan alam bumi Lorosai itu habis. Diketahui, negara Timor Leste diberkati dengan pendapatan minyak dan gas sebesar 23 miliar US dollar atau sekitar 329 triliun rupiah selama 15 tahun terakhir. Angka tersebut dilaporkan mampu membayar 86% kegiatan negara. Akan tetapi, era ini hampir berakhir dan mengekspor sisa minyak serta gas mungkin hanya bisa membiayai pemerintah 1 atau 2 tahun lagi. Bahkan, jika investasi dana kekayaan negara 19 miliar US dollar atau dana permiyakan terus berjalan dengan baik, Timor Leste hanya punya waktu sedikit dengan masa depan yang tidak pasti dan menakutkan. Sebagaimana dirinci dalam artikel Charles Siener, peneliti di Lau Hamutu, Institut Pemantauan dan Analisis Pembangunan Timor Leste, yang berjudul Survei Ekonomi Timor Leste. Akhir dari pendapatan minyak bumi, para pemimpin negaranya mengelola aliran masuk pendapatan minyak bumi dengan baik, menghindari korupsi, kekerasan, kriminalitas, dan inkonstitusionalitas yang signifikan. Namun, beberapa konsekuensi negatif dari ketergantungan minyak tidak dapat dihindari. Ekonomi bergantung pada impor, produksi lokal minimal, lapangan kerja langka, dan hanya kelas menengah serta atas perkotaan yang dapat menikmati manfaatnya. Sebagian besar uang minyak telah membayar perusahaan asing untuk membangun proyek infrastruktur besar, tetapi kehidupan pedesaan, mayoritas pertanian hampir tidak membaik. Hanya sebagian kecil dari pendapatan minyak bumi yang telah digunakan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan produktivitas masa depan. Kondisi ini sedikit lebih baik daripada tahun 1990-an, tahun-tahun terakhir pendudukan militer Indonesia. Kebanyakan orang terus bertahan hidup dengan pertanian subsisten, sementara pekerjaan sektor swasta telah menurun sejak tahun 2014. Diversifikasi ekonomi, meskipun sering dibahas, belum terjadi. Pembuat kebijakan masih mengacu pada rencana pembangunan strategis 2011 yang tidak realistis dan ketinggalan zaman. Banyak orang, termasuk sebagian besar pejabat pemerintah, telah menginternalisasi ketergantungan pada minyak dan gas yang telah mendominasi Timor Leste. Mereka merasa sulit untuk membayangkan ekonomi pasca minyak, atau untuk memulai pekerjaan yang menantang guna memperkuat pangan lokal dan produksi lainnya. Mereka menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenakan, seperti bagaimana orang akan makan ketika uang minyak untuk membayar makanan dari luar negeri habis. Urgensi perubahan visi dan kebijakan tidak bisa dihindari, meskipun para pemimpin saat ini masih menyangkal dan tidak mengatasi tantangan yang sulit ini. Generasi pemimpin politik yang baru akan datang. Mereka tidak dikondisikan oleh penduduk brutal dan perjuangan yang menantang dunia untuk kemerdekaan nasional, dan telah lebih terpapar pada tren serta pengetahuan global yang dapat membantu mereka menggerakkan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan dan adil.